Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji SM Bako, peserta Latsar golongan 3 angkatan 2 kelompok 2, calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama tahun 2025 yang menyelenggarakan Balai Diklat Keagamaan Kota Medan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk mencoba menganalisis terkait isu manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan yang merupakan tugas dari agenda 3. Baik, kita akan mulai pembahasan yang pertama terkait masalah azas manajemen ASN. Yang pertama, dalam azas manajemen ASN kita mengetahui bahwa ada beberapa hal yang menjadi dasar dari manajemen ASN itu. Yang pertama, apa yang kita sebut dengan kepastian hukum. Yang kedua, profesionalitas. Dan yang ketiga itu proporsionalitas. Selanjutnya ada keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan yang terakhir itu kesejahteraan. Ke-13 azas ini merupakan prinsip dasar yang membangun etos kerja dan membangun budaya kerja seorang ASN. Kemudian dalam kaitannya dengan ke-13 asas tersebut, kita bisa lihat bahwa ke-13 asas itu berupaya untuk menguatkan atau menjadi salah satu cara atau menjadi cara untuk menuju apa yang kita sebut dengan penguatan budaya kerja dan citra institusi. Yang mana penguatan budaya kerja dan citra institusi ini kemudian akan membreakdown atau di-breakdown menjadi apa yang kita ketahui sebagai nilai dasar kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjadi panduan bagi pegawai ASN dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusinya. Nah, kemudian kita harus pahami bahwa dalam nilai dasar kode etik dan kode perilaku itu kita pahami ada yang kita sebut dengan core values ASN yang pemerintah menyebutnya dengan tagline berakhlak, yang mana konteksnya itu adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana apabila kita pahami bahwa kode etik dan kode perilaku itu bertujuan menjaga martabat ASN itu sendiri dan juga bertujuan untuk menjaga bagaimana kontribusi ASN itu dalam kepentingan bangsa dan negara, dan juga ia merupakan penjabaran dari apa yang kita sebut tadi sebagai azas manajemen ASN itu. Selanjutnya, setelah kita memahami dari manajemen ASN itu, kita masuk ke dalam apa yang kita sebut dengan kriteria manajemen kriteria Smart ASN. Nah, kriteria Smart ASN ini kita bisa breakdown kepada 8 kriteria. Yang pertama itu seorang ASN yang smart itu harus memiliki jiwa nasionalisme, lalu memiliki jiwa integritas serta berwawasan global. Dan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya, dia harus selalu memiliki sifat keramahan atau hospitality, serta seorang ASN yang smart itu harus memiliki networking atau jaringan yang luas, dan juga ia harus memiliki penguasaan teknologi informasi serta bahasa asing dan memiliki jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan itu sendiri. Nah, pada pembahasan ini kita akan coba lihat pada aspek penguasaan teknologi informasi, yang mana kita coba breakdown di dalam 5 permasalahan yang berkaitan dengan manajemen ASN dan Smart ASN di UIN Sumedan, yang mana kita temukan bahwa terdapat 5 hal yang menjadi permasalahan terkait manajemen ASN dan Smart ASN di UIN Sumedan. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN. Yang kedua, tidak maksimalnya mekanisme pelatihan dan bimbingan digitalisasi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran untuk berinovasi. Yang keempat, kurangnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Yang kelima, kurangnya kesadaran untuk melaksanakan disiplin sesuai dengan kode etik ASN. Nah, kelima permasalahan itu tadi kita coba analisis berkaitan dengan berdasarkan dengan metode APKL, yang mana APKL itu sendiri adalah
singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Nah, dari analisis APKL ini kita temukan bahwa kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN ini memiliki nilai yang paling tinggi, yaitu skor 20, dan juga kurangnya kesadaran untuk berinovasi itu ada di skor 19, kurangnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi ada 19, tidak maksimalnya mekanisme pelatihan bimbingan digitalisasi di 18, dan juga kurangnya kesadaran untuk melaksanakan disiplin sesuai dengan kode etik ASN itu ada di angka skor 18. Nah, oleh karenanya kita coba breakdown 3 poin tertinggi itu yang kemudian kita analisis berdasarkan metode USG. Nah, di sini kita temukan bahwa kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN itu sangat urgent untuk dibahas, dan juga dia memiliki pengaruh yang cukup besar gitu kira-kira. Makanya kita memberikan ia dengan skor 15, sedangkan kurangnya kesadaran untuk berinovasi dan kurangnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi ini merupakan konsekuensi dari kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi bagi ASN itu. Sebagaimana kita ketahui, apabila seorang ASN yang tidak memahami atau kurang memahami tentang digitalisasi informasi ASN itu, maka dia pasti akan sulit untuk berinovasi dan sulit untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi. Nah, maka selanjutnya kita akan coba lihat bahwa ada beberapa kita coba analisis terkait masalah kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN ini. Kita lihat bahwa ada faktor-faktor penyebab kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi bagi ASN. Yang pertama itu minimnya literasi digital. Nah, bahwa sebagian ASN masih terbatas pada keterampilan dasar komputer. Mereka tidak terbiasa dengan platform digital terbaru seperti sistem informasi terintegrasi, cloud storage, atau aplikasi pelayanan publik digital. Ini memang problem yang mendasar bahwa kebanyakan ASN terus di UIN, Sumatera Utara, masih memiliki pemahaman literasi digital yang sangat kurang. Lalu yang selanjutnya itu kurangnya pelatihan dan sosialisasi. Nah, program pelatihan tentang digitalisasi seringkali tidak merata. Karena apa? Karena informasi yang tidak tersampaikan, dan juga mungkin ASN-nya sendiri yang tidak meluangkan waktu untuk ikut dalam pelatihan dan sosialisasi itu. Lalu yang selanjutnya itu ketepatan infrastruktur dan akses teknologi. Lalu budaya kerja konvensional. Nah, budaya kerja konvensional ini memang menjadi problematika yang paling umum, di mana kebanyakan ASN yang kita sebutlah yang sudah cukup senior mereka terjebak pada dinamika budaya kerja konvensional atau budaya kerja akademik yang konvensional gitu. Nah, apa dampak dari kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN itu? Kita coba menganalisis dan kita temukan ada sedikitnya 5 hal yang menjadi dampak kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi bagi seorang ASN. Yang pertama itu adalah dokumen dan data rawan hilang atau tidak tertata. Nah, ini yang sering terjadi, bahwa akibat dari metode kerja konvensional yang menggunakan dokumen fisik, ini sering mengakibatkan adanya surat hilang, berkas-berkas yang hilang, atau berkas-berkas yang tidak tertata rapi atau berserakan atau bahkan mengalami kerusakan. Lalu yang selanjutnya itu adalah pelayanan publik menjadi lambat dan efisien. Ini menjadi problematika yang sangat-sangat aktual, atau tidak mungkin menjadi problematika yang sudah menahun dari dulu sampai sekarang, bahwa mindset masyarakat ketika berurusan dengan birokrasi adalah lambat dan tidak efisien gitu. Ini dikarenakan metode kerja yang tadi kita sebut sangat konvensional dan mengedepankan dokumen-dokumen fisik. Lalu selanjutnya, kesenjangan ASN meningkat antara yang melek digital yang tidak. Nah, ini yang sering terjadi, bahwa ASN yang memahami atau melek digital ini mereka lebih berinovasi, mereka lebih cepat, dan mereka memiliki waktu yang lebih cenderung lebih banyak gitu. Selanjutnya, hambatan dalam integrasi sistem lintas sektor atau instansi. Ini yang sering terjadi. Pusat menginginkan A, tapi yang dipahami oleh ASN di tingkat bawah itu Z gitu. Kenapa? Karena kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN tadi. Nah, yang paling utama itu adalah kurangnya inovasi dalam birokrasi. Ini yang sering terjadi, yang kita sebut tadi bahwa lambat,
data rawan hilang, tidak terintegrasi, kesenjangan. Nah, ini terjadi karena kurangnya inovasi dalam birokrasi. Jadi dari dulu sampai sekarang kita pahami birokrasi kita ya sistemnya begitu-begitu aja. Mungkin dengan metode digitalisasi ASN ini akan terjadi yang namanya inovasi dalam ruang-ruang birokrasi di Indonesia. Lalu selanjutnya, apa rekomendasi? Nah, kita merekomendasikan solusi terhadap kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN ini. Yang pertama itu pelatihan teknis dan literasi digital secara rutin. Ini mungkin dapat meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi informasi bagi ASN. Yang kedua itu kampanye budaya literasi digital ASN. Nah, ini kampanye apa? Membangun mindset ASN agar berpikiran terbuka terhadap perubahan. Jadi mindset ASN itu harus didekatkan kepada pemahaman bahwa era ini sudah beralih menjadi era yang terdigitalisasi gitu. Nah, lalu yang ketiga itu peningkatan infrastruktur digital. Ini pasti sangat-sangat memungkinkan jika pun seandainya budaya literasi dan juga pelatihan itu dilakukan. Apabila infrastruktur digitalnya juga tidak ada, ya itu sama juga bohong gitu. Makanya peningkatan infrastruktur digital ini mungkin jadi solusi yang cukup komprehensif terkait masalah kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi tadi. Lalu selanjutnya itu adalah penguatan komitmen pimpinan. Nah, ini mungkin adalah solusi taktis. Bagaimana seorang pimpinan unit kerja itu menjadi role model dalam penggunaan teknologi. Jadi seorang pimpinan itu harus mencontohkan bagaimana penggunaan dari teknologi-teknologi itu tadi. Jadi elaborasi dari peran pimpinan tadi berkaitan juga dengan peningkatan infrastruktur pelatihan dan kampanye ini tadi saya pikir merupakan rekomendasi yang paling konkret dan solutif terkait masalah kurangnya pemahaman tentang digitalisasi informasi ASN ini. Nah, pada akhirnya kita coba menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman literasi digital dalam diri ASN itu bukan hanya soal kompetensi teknis saja, tetapi juga menyangkut budaya kerja dan sistem birokrasi di UIN itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwa banyak ASN di UIN Sumatera Utara yang kurang memahami atau kurang memiliki kemampuan terhadap digitalisasi informasi tadi. Oleh karenanya, kemudian perlu pendekatan holistik atau menyeluruh yang mencakup pelatihan budaya organisasi, infrastruktur, dan kepemimpinan agar transformasi digital itu benar-benar terwujud di UIN Sumatera Utara. Jadi, bagaimana menyelesaikan masalah itu adalah pendekatan yang holistik menyeluruh. Pelatihan, budaya organisasi, infrastruktur, dan kepemimpinan yang menginspirasi sebagaimana kita sebut tadi role model dalam dunia digital itu tadi. Nah, demikian mungkin penjelasan terkait manajemen isu, manajemen ASN dan juga smart ASN di lingkungan UIN Sumatera Utara. Kita temukan bahwa problematika yang paling mendasar di UIN Sumatera Utara terkait masalah ASN itulah kurangnya pemahaman terhadap digitalisasi informasi bagi seorang ASN. Kita telah menjabarkannya tadi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.